Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daiva Artadia Diunata, NIM 20201020 dari kelas D3 TT08A. Cita-cita saya adalah sebagai seorang pengusaha. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah kalkulator matriks berordo 2x2. Enjoy! Oke, sebelum kita masuk ke dalam programnya, ini saya tampilkan dulu flowchartnya, di mana di awal sudah pasti kita melakukan inisialisasi variabel. Kalau di dalam program saya, untuk variabel A sampai D ini, dia merupakan variabel global. Kemudian tambah sampai D ini, dia merupakan variabel lokal yang nanti saya taruh di bagian in-main-nya atau program utamanya. Kemudian nanti program akan menampilkan sebuah judul, yaitu selamat datang di kalkulator matriks. Dan kita akan dihadapkan oleh beberapa pilihan ini. Kemudian kita masukkan nilainya. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih 1, berarti kita pilih penjumlahan. Kalau penjumlahan, maka nanti prosesnya yaitu masukin elemen matriksnya dulu, kemudian nanti akan diproses operasi penjumlahannya. Kemudian akan menghasilkan hasil dari penjumlahannya. Kemudian jika kita pilih kedua, berarti kita pilih pengurangan, sama kita inputin dulu elemen matriksnya, kemudian nanti akan terjadi proses pengurangan dan ditampilkan hasil. Untuk yang ketiga itu perkalian. Kalau perkalian sama juga, dimasukin dulu elemen matriksnya, kemudian terjadi proses perkalian dan ditampilkan hasilnya. Nah, ini juga determinan juga sama, inputin elemen matriks, kemudian terjadi proses operasi determinan dan ditampilkan hasil. Nah, kalau misalnya kita nggak pilih angka 1-4, selain itu jadi masuknya ke else. Kalau else, nanti akan tampil pilihan Anda itu salah dan langsung ke terima kasih. Nah, sebenarnya untuk setelah hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan hasil akhirnya juga sama, nanti akan ditampilkan ini. Keluaran ini juga terima kasih telah menggunakan kalkulator matriks, dan selesai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam programnya. Nah, pada program kali ini saya menggunakan satu header, yaitu header EOStream. Header ini singkatan dari input output stream. Jadi nanti di programnya itu ada cout untuk outputnya, cin untuk inputnya, kemudian ada endl untuk enternya. Kemudian di sini ada using namespace std. Ini merupakan perintah untuk memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan seluruh fungsi dari namespace std. Contohnya adalah cout, cin, endl, kemudian ada vektor juga, map, terus string, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada variabel global. Variabel global ini variabel yang dapat digunakan di seluruh program. Jadi tidak terpaku pada salah satu aja. Kalau yang di sini kan ada lokal. Nah, kalau ini lokal, berarti variabel lokal ini hanya dapat digunakan di bagian program utamanya atau in-main-nya aja. Tidak bisa digunakan di selain in-main. Kemudian ini untuk seluruh tipe datanya digunakan integer. Integer ini digunakan untuk variabel yang memiliki angka bilangan bulat. Jadi tidak pakai koma. Kemudian di sini variabel A, B, C ini merupakan sebuah variabel untuk matriksnya, di mana di sini pakai array yang mengandung nilai 2. Kenapa 2? Karena kita ordo dari matriksnya itu 2x2. Kemudian di sini ada variabel Z dan Y, ini untuk variabel di perulangannya ini, untuk menyimpan angka di perulangan. Kemudian untuk variabel P-nya, untuk variabel P ini untuk memasukkan atau menyimpan nilai ketika ini untuk pemilihan ini. Jadi nanti kan ada beberapa operasi perhitungan. Nah, di sini nanti kita disuruh untuk masukin input angka 1, 2, 3, 4 atau yang lainnya, dan akan disimpan di variabel P yang akan dimasukkan ke dalam struktur pemilihan. Kemudian ada juga variabel D. Variabel D ini digunakan untuk menyimpan hasil dari determinan. Determinan itu, nah ini untuk menyimpan hasil dari determinannya. Kemudian ini ada fungsi. Jadi untuk program kali ini
kita menggunakan fungsi. Nah, kan biasanya kalau misalnya program itu semuanya kita tulis di in main. Tapi untuk kali ini saya menggunakan fungsi untuk pertambahannya, kurang, perkalian, dan determinannya. Jadi nanti di sini tinggal dipanggil aja. Makanya ini if-nya hanya segini aja. Di in main-nya kita cuma dikit aja. Yang panjang ada di fungsi. Jadi yang pertama kita ke fungsi tambah dulu. Sini yang pertama ada tambah matriks 2 kali 2. Nah, di sini nanti kita disuruh masukin 2 input untuk matriks. Jadi nanti ada 2 matriks gitu yang kita inputin. Karena kalau misalnya satu kan kita nggak bisa buat perhitungan ya. Jadi makanya minimal 2 kalau misalnya buat perhitungan. Karena di sini ada matriks pertama dan di sini ada matriks kedua. Sekarang matriks yang pertama dulu. Nah, di sini ini nanti kan kita disuruh masukin elemen dari matriksnya. Nanti akan tampil tuh kayak matriks 1.1, 1. Nah, ini buat ngeluarin itunya. Ngeluarin Ya, saya jalankan dulu. Misalnya 1. Nah, ini untuk ininya. Matriks 1.1 gitu. Jadi untuk for-nya kita inisialisasi nilai awal dulu, z-nya 0. Z-nya 0, kemudian z akan berhenti ketika dia nilainya kurang dari 2. Ini adalah inisialisasi akhir. Terus di sini untuk kondisi perulangannya adalah z-nya akan terus bertambah setiap perulangan. Kemudian ketika kondisi ini benar, maka proses selanjutnya adalah mengeluarkan ini perulangan yang di bawahnya, yaitu sama y sama dengan 0. Kemudian y akan berhenti ketika dia nilainya udah kurang dari 2. Kemudian untuk kondisi perulangannya sama, yaitu selalu bertambah 1. Nah, nanti outputnya seperti ini. Jadi ini matriks, nanti z plus 1. Kenapa ini z plus 1? Karena kan di sini z-nya sama dengan 0. Nanti kalau misalnya kita cuma tulis z, berarti nanti di sini tulisannya adalah matriks 0. Gitu. Ini juga sama. Makanya ini ditambahin 1 biar dia hasilnya 1. Gitu. Kemudian ya ini. Jadi kalau misalnya kita ini tulis ya, salah aja. Nah, ini jadinya gini. Ketika si z-nya ini terpenuhi, maka dia akan menampilkan satu yang ini. Kemudian dia akan masuk ke dalam y ini. Proses yang y perulangan y ini juga akan menghasilkan 1. Tulis di sini, ya kan? Karena ini cout-nya emang kurung terus z, y gitu kan. Nah, kemudian dia akan berulang lagi. Berulang masih di sini tapi perulangannya di y ini. Karena y tadi 1 nilainya, berarti di sini kan otomatis 1 nilai akhirnya kan 1 kurang dari 2, dia masih memenuhi. Makanya dia jadi 2 di sini. Hanya ini yang berubah. Yang ini tetap karena perulangan yang kedua tadi hanya terjadi di y aja. Kemudian karena y-nya sama dengan 2, dia masuk lagi ke dalam perulangan. Kemudian dicek di sini. Y itu kan 2 kurang dari 2, itu salah. Makanya dia ke atas. Tadi kan z-nya itu 1. Berarti sekarang karena di sini plus, dia jadinya tambah. Makanya di sini tulisannya 2. Karena dia juga tambah 1. Kemudian karena ini 2, dia tulis 2, terus karena kondisinya masih benar, dia ke bawah lagi dengan kondisi yang seperti semula, yaitu y sama dengan 0, y kurang dari 0, dan y plus, jadinya akan tampil 1 lagi gitu. Kemudian diulang lagi, karena y-nya masih memenuhi, makanya dia tambah 1 ini, jadinya di sini 2. Kemudian
dia berulang lagi karena untuk perulangan yang keempat si Y-nya ini udah nggak memenuhi karena Y sama dengan 2 tadi. 2 itu udah sama dengan 2, sedangkan di sini Y itu harusnya kurang dari 2. Terus dia kalah lagi, sedangkan nilai Z yang tadi udah 2, udah maksimal, makanya dia berhenti gitu. Oke, kemudian untuk yang ini baris ke-15 sampai 18 ini digunakan untuk menampilkan nilai matriksnya yang ini, yang 1 2 ini. Seperti itu. Kemudian ini tadi udah dikasih tahu kalau ENDL fungsinya untuk apa? Untuk enter aja. Kemudian untuk matriks yang kedua sama. Coba ya kita jalanin. Ini kita kasih ini beda aja. Terserah kita. Misalnya 3. Kayak gini. Nah, ini sama kayak yang matriks yang pertama. Kemudian ini juga sama nih. Ini untuk kalau yang ini untuk menampilkan yang ini matriks yang 1,1 berapa. Kemudian untuk yang ini yang baris ke-30 sampai ke-32 itu untuk menampilkan si matriksnya. Yang ini, yang 3523 ini. Kemudian masuk ke dalam penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks itu di sini, fokusnya ke sini. Dimana nanti rumusnya tuh ditambahkan kalau pertambahan ya. Jadi disimpan nanti hasil dari pertambahan matriks A. Ini kan tadi matriks A nih. Nih matriks A ditambah dengan matriks B. Yang kedua nih matriks kedua itu kan matriks B. Nih disimpan di matriks C. Nanti akan keluar si C out-nya. C out si matriks C-nya yang hasilnya ini 4 3 5 2. Maksud saya 4 7 3 5. Coba ya kita hitung. Kan 1 ditambah 3 4, terus 2 ditambah 5 7. 1 ditambah 2 hasilnya 3, terus 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan benar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengurangan. Untuk pengurangan juga sama. Ini untuk menampilkan matriks menampilkan, coba ya kita run yang kedua, pengurangan. Nah ini matriks pengurangan. Untuk pengurangan masih sama. Untuk yang ini untuk nampilin matriks 1,1, 1,2, 2,1 dan 2,2. Terus yang ini dari baris 58 sampai 60 itu mengeluarkan si matriksnya ini yang 1 2 3 1. Kemudian untuk yang kedua ini juga sama. Buat nampilin matriks 1,1-nya itu yang inputin matriks ya. Terus kemudian ini untuk menampilkan hasil matriksnya. Yang ini. Kemudian baru masuk ke dalam hasil pengurangan. Sini C out-nya. Dimana sama C-nya ini merupakan variabel untuk menyimpan hasil dari operasi pengurangan, dimana variabel matriks A dikurangi dengan matriks B-nya. Seperti itu. Oke, kemudian ini yang ketiga ada perkalian. Untuk perkalian masih sama. Kayak pengurangan dan penjumlahan di sini yang baris ke 93 sampai ke 97 ini buat input matriksnya, ini buat ngeluarin matriksnya 100 sampai 103, kemudian di enter. Sini juga masukin elemen matriks. Kemudian di sini menampilkan perbedaannya di sini. Untuk hasil perkaliannya rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Dimana ini maksudnya kan ini si matriks
di kolom pertama yang ini, matriks pada kolom pertama ini yang P itu akan dikalikan dengan baris pertamanya, baris pertama ini yaitu A. Kan benar kan, di sini A kali P. Kemudian akan ditambah dengan kolom kedua ini mana? Kolom kedua ini R. Enggak, ini kolom kedua maksudnya, yang B. Kolom kedua dikali dengan baris yang kedua. Baris yang kedua ini berarti R, benar ya? B kali R. Itu nanti setiap matriks dihitung seperti itu, nanti hasilnya akan ditaruh di variabel C ini, variabel C matriks. Makanya terus nanti dikeluarin hasilnya di sini di bawahnya. Coba kita run. Kita run perkalian ya. Ini sama nih. Kita masukin input elemen matriks, yang kedua juga nanti hasilnya kayak gini juga. Itu hasil perkaliannya sama kayak yang tadi. Kemudian yang terakhir ini ada determinan. Untuk determinan juga sama, selalu ini diinputin dulu, kemudian nanti keluar hasil matriksnya, kemudian input lagi matriks kedua, kemudian di sini ada hasil dari matriksnya. Nah, di sini determinannya. Baru kalau misalnya determinan itu cukup satu matriks nggak apa-apa, cuma di sini saya 2, makanya di sini ada 2 kali determinannya, ada matriks pertama, determinan matriks kedua. Untuk determinan kan rumusnya begini ya. Determinan nih, A dikali dengan D dikurangi B dikali dengan C. Nah, ini A itu kan ada di baris pertama kolom pertama. Nah, ini berarti kan ini yang matriks pertama ya. Ini juga sama sih sebenarnya. Jadi kita bahas yang atas. Ini berarti kan tadi yang A itu baris pertama kolom pertama. Oh iya, ini sebelumnya jadi si kalau array itu kan dia dari 0 ya. Makanya di sini 0 itu dimaksudkan adalah 1 di dalam matriksnya. Jadi kalau untuk 2 berarti nilainya adalah 1 gitu. Jadi di sini untuk yang A ini, yang A itu kita bisa tampilinnya gini. Untuk matriks yang pertama, untuk baris yang pertama kolom pertama, baris pertama kolom pertama dikali dengan ini D itu kan di baris kedua kolom kedua. Nah, nih baris kedua kolom kedua dikurangi dengan ini si B ini ada di baris pertama kolom kedua. Ini makanya di baris pertama kolom kedua dikali dengan nih C itu ada di baris kedua kolom pertama. Baris kedua ini kolom pertama. Makanya jadi seperti ini. Nah, ini semuanya ini hasil operasi determinan ini akan disimpan di dalam variabel D gitu. Untuk yang determinan kedua juga sama kayak yang pertama. Nah, kemudian di sini baru masuk kita ke dalam inmain-nya atau program utamanya. Untuk program utamanya di sini saya kasih variabel lokal. Kenapa? Karena tadi di sini di global belum saya kasih. Nah, variabel lokal ini digunakan untuk menyimpan pemanggilan fungsinya. Kalau tambah buat fungsi tambah nih, pemanggilan fungsi tambah. Kalau misalnya kurang buat pemanggilan fungsi kurang. Kalau misalnya kali juga buat fungsi kali. Determinan ya determinan matriksnya. Kemudian nanti di programnya itu akan keluar dulu nama saya terus kelasnya, baru kemudian NIM, dan ada judul nih, selamat datang di kalkulator matriks. Nah, kemudian di sini ada /t. /t ini digunakan untuk tab. Jadi nanti selamat datangnya tuh bisa agak di sebelah kanan gitu, menjorok. Kemudian ada ini
output berupa pilihan operasi perhitungan. Kemudian nanti nilai dari ini masuk ke P ini, disimpan di dalam P, variabel P. Kemudian nanti P-nya ini akan diproses di dalam struktur pemilihan if. Jadi kalau misalnya kita pilih P1 berarti kita pilih penjumlahan. Nah, di sini ada pemanggilan dari fungsi pertambahan. Ditambah, kemudian nanti dikeluarin CF-nya di sini, hasil dari fungsi tambahnya, operasi pertambahannya. Kemudian kalau misalnya kita pilih 2, berarti kita pilih yang pengurangan. Kalau misalnya inputnya 3, berarti kita kali, kayak gini juga pemanggilan perkalian. Terus ini kalau kita masukin input 4, berarti kita determinan yang akan manggil si determinan ini, kemudian dikeluarkan juga hasilnya. Nah, nanti kalau misalnya kita masukin nilai yang selain dari 1, 2, 3, 4 ini, maka langsung ada pernyataan, maaf pilihan Anda salah. Coba ya kita run untuk yang misalnya 5 nih. Nah, ini langsung maaf pilihan Anda salah. Kemudian untuk hasil CF terakhirnya, untuk seluruhnya ini pasti ada terima kasih telah menggunakan kalkulator matriks. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat untuk terus mengajar semua impian kalian, meskipun impian kalian itu berat, meskipun impian kalian itu tinggi, tapi hidup itu gak ada batasannya kecuali kalian sendiri yang buatnya. Let's bro. Nah, saya Daiva. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.